Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang virus mutasi corona B117 ini kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dari luar studio dengan Wakil Kepala Lembaga Eijkman Bidang Penelitian Fundamental Herawati Sudoyo. Selamat sore Bu Hera. Selamat sore Mas Ferdi. Ya, terima kasih Bu Hera. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu Hera sudah bergabung dengan kita sore ini. Kita langsung saja Bu ya untuk konfirmasi lebih lanjut mengenai varian atau strain baru virus corona ini. Kan pemerintah sudah mengkonfirmasi ya Bu Hera tentang varian baru corona ini yang diberi label B117 ya kalau tidak salah asal Inggris. Nah itu sudah ada kasus di Indonesia, tapi sebelum lebih lanjut memahami ini bagaimana mendeteksi dan juga mengantisipasi, sebenarnya kita ingin lebih lanjut mengetahui apa makna sebenarnya di balik kode B117 ini Bu Hera. Apakah ini mutasi dari jenis virus yang saat ini atau memang ini adalah varian baru atau bagaimana memahaminya? Oke, jadi itu adalah nomenklatur untuk virus corona ini ya. Namun nomenklatur itu kemudian dibuat seperti pohon keluarga. Yang namanya akar itu adalah pertama A, B. Jadi berupa huruf. Siapa itu A dan B? A dan B itu adalah huruf dari Wuhan keduanya. Oke. Lalu kemudian waktu dia menyebar, maka Rambot yang memiliki ide untuk membuat nomenklatur tadi membuat numerik. Jadi waktu dia cabang pertama dia numerik A.1. Ya. Oke. Demikian juga B1. Setelah itu kemudian makin lama dia makin bercabang karena terjadi penyebaran itu tadi. Misalnya B1 yang pertama, tapi kemudian pada waktu keluarga ini bercabang-cabang garis keturunannya dia tambah B1.1. Kemudian satu lagi dan yang terakhir adalah 7. Begitu caranya. Jadi kenapa kita bisa tahu, oh ya ini kalau kita lihat pohon keluarga dari virus ini, kita tahu di mana yang namanya B1117. Oke, gitu. Oke, Bu Hera. Sangat simpel sebenarnya. Oke, Bu Hera, apakah strain atau mutasi virus baru ini sudah diprediksi akan menyebar? Ada yang menganggap bahwa ini penyebaran ini adalah sebuah keniscayaan begitu. Bagaimana memahami ini? Nah, tentu saja pemahaman itu kita melihat akan banyaknya virus dengan strain yang sama itu ditemukan di berbagai tempat. Pertama, tentunya bagaimana itu awalnya dari Kent, kemudian menyebar ke seluruh Inggris dalam waktu yang sebentar sekali. Jadi dari situ kita tahu bagaimana penyebarannya. Nah, kita tahu bahwa tadi dikatakan transmission rate-nya tuh 2 kali lebih cepat daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu adalah berdasarkan apa? Berdasar data dari whole genome sequencing. Jadi itu cara tahunya. Bagaimana cara tahu ya? Kita harus lihat bagaimana informasi genetik dari virus corona yang ada di tempat kita. Oke, Bu Hera, dengan transmission yang lebih cepat begitu dan lebih ganas yang disampaikan, ini juga dikonfirmasi oleh WHO. Apakah ini juga membawa dampak buruk kepada pasien? Saya kehilangan suaranya, Mas Ferdi. Ya. Apakah ini memberi dampak buruk kepada? Ya, kepada pasien atau yang memang sudah terinfeksi sebelumnya begitu? Kita tahu bahwa dia menyebar dengan cepat sekali dan kelihatannya karena penyebaran cepat itu ada 2 sebenarnya kita melihat sisinya. Kalau dia makin menyebar dan kemudian makin cepat, dengan sendirinya akan kelihatan bahwa ada peningkatan dari angka kesakitan dan angka kematian dari situ. Terus kemudian juga kita bisa melihat bahwa ada suatu mutasi yang menyebabkan viral load ya. Jadi virus itu tinggi sekali di dalam tubuh dia. Nah tentu saja sekali lagi kalau virusnya sangat-sangat banyak ditemukan itu akan menjadi masalah karena tergantung dari respons kita untuk bereaksi terhadap infeksi tersebut.
Oke, untuk screening dan juga diagnosnya ini juga masih bisa menggunakan metode swab antigen atau PCR yang sekarang kita terapkan, Bu Hera, atau ada kemungkinan lain menggunakan metode yang lebih baru atau lebih cepat dan lebih kuat begitu sehingga equal dengan kekuatan dan kecepatan transmisi virus ini? Ya, kita tidak bisa menggunakan antigen maupun antigen ya untuk atau PCR biasa. Kalau kita ingin melihat mana terjadi mutasi secara menyeluruh, antisipasi ya, antisipasi, maka kita harus melakukan whole genome sequencing. Berarti seluruh informasi genetik dari virus ini kita lihat. Sama seperti yang dilakukan oleh semua negara sebenarnya, melakukan whole genome sequencing. Nah, sebenarnya ada deteksi atau maupun teknologi untuk hanya melihat B1117 itu tadi. Jadi kita bikin metode baru. Tetapi kita kan mengantisipasi terhadap adanya mutasi lain sesudahnya. Nah, itu paling bagus ya tentu dengan whole genome sequencing ataupun yang dinamakan genomic surveillance. Oke, ini langkah Eijkman selanjutnya, Bu Hera ya, untuk kemudian mengantisipasi dari penyebaran virus ini. Nah, yang juga menjadi pertanyaan, apakah sekarang kan kita tahu protokol 3M ini masih efektif begitu untuk menghambat transmisi penularan ini. Ini juga akan bisa diterapkan atau ada yang lebih spesifik, mungkin bisa jadi maskernya di double begitu, atau ada hal-hal khusus yang lebih detail untuk bisa menekan penyebarannya dengan kekuatan dan kecepatan transmisinya ini, Bu Hera? Ya, saya kira ya kita tetap melakukan 3M, tetap atau 5M, itu tetap harus dilakukan. Kemudian yang juga sekaranglah baru yang terjadi bahwa kita harus melakukan 3T dengan baik. Testing itu harus dilakukan dengan sistematis. Nah, mengenai masker, penggunaan apa yang disebut, jangan salah ya, yang namanya mask itu bukan menggunakan dua masker medik, duanya atau surgical mask, tetapi satu surgical mask, satunya lagi boleh pakai kain. Jadi itu yang sebenarnya dianjurkan oleh Fauci kan. Oke, itu artinya kemudian apa yang sudah kita lakukan sebagai mekanisme untuk membentengi diri dengan menggunakan masker dan 3M ini masih terus dilakukan. Apa imbauan untuk masyarakat, Bu Hera, sebagai langkah waspada begitu atau prinsip kehati-hatian tetap kita dukung sembari juga menunggu bagaimana kemudian hasil penelitian lebih lanjut dari Eijkman soal virus ini? Ya, saya kira untuk publik dan untuk semua komunitas, kita sekali lagi ini adalah bukti bahwa kita harus melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Sekarang sudah ada bukti-bukti bahwa virus mutasi dan virus itu menyebabkan penyebaran yang jauh lebih cepat daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Dan tidak ada cara lain berarti bahwa kita melakukan juga 2 kali semua protokol kesehatan itu dengan ketat. Oke. Baik, terima kasih Bu Hera sudah berbagi sore ini dengan kita. Wakil Kepala Lembaga Eijkman Bidang Penelitian Fundamental Herawati Sudoyo. Terima kasih.